Apakah setelah Presiden terjun langsung melihat lokasi kebakaran waktu itu ada di Kuburaya, Kalimantan Barat ya, Mas Hariko? Apakah kesimpulannya memang ini adalah kegagalan antisipasi dari pemerintah daerah dan jajaran Forkopimdanya? Antisipasi sudah dilakukan sejak setahun yang lalu. Sudah diadakan berbagai kegiatan siaga karhutla di Agustus 2025. Kemudian di Januari 2026 juga sudah siaga karhutla, operasi modifikasi cuaca, pembangunan sekat kanal, sumur bor sudah dilakukan. Namun kita harus mengakui tetap terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, kenapa Itulah itu, Mas? mengapa Sudah diantisipasi tapi tetap terjadi. Penjelasan logisnya kalau apa? penyebab kebakaran hutan dan lahan ini, kalau kita mendengar dari para pakar dan juga fakta-fakta di lapangan, memang lebih banyak faktor manusianya. Itulah mengapa Presiden turun langsung, kemudian untuk memberikan kepercayaan diri kepada semua pihak bahwasanya tidak ada yang kebal aturan. Dan sudah 82 orang yang menjadi tersangka, itu ada 6 perusahaan yang sudah diberikan sanksi, 1 perusahaan dibekukan, 4 perusahaan dalam radar. Soal ini kita optimis 100%, karena ketika terjadi bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pun setelah itu 28 perusahaan dicabut izinnya, nggak ada ampun, karena ini kejahatan lingkungan, tidak ada backingan, bahkan Presiden Prabowo kita sama-sama lihat ya dalam isu tambang dan lain sebagainya juga tidak ada peduli mantan jenderal purnawirawan, itu nggak ada urusan. Intinya masyarakat jangan ragu-ragu, WA saja ke 0813 135.000 atau untuk pengawasan karhutla ini bisa juga dicek di website di Sipongi itu, Sipongi Gakum Kehutanan. Intinya kalau memang ada bukti-bukti, bahkan bahasanya itu sedikit saja ada bukti korporasi ini menyuruh orang untuk membakar hutan, maka akan kita cabut izinnya. Baik. Jadi Presiden sama sekali nggak ada masalah personal atau membenci korporasi. Tadi nomornya berapa, Mas Hariko, boleh diulangi lagi? 0813 135.000. Tapi untuk masyarakat juga itu dihafalkan juga kayak 1110 itu kan kepolisian. Nah untuk yang cepat-cepatnya itu kayak 115 itu di Basarnas, 117 di BNPB, 119 di ambulan, itu penting juga. Yang penting setelah dihafal direspons dengan cepat ya. Saya Kalau tanya tidak dulu. direspon dengan cepat dilaporkan. Dilaporkan lagi, Prof. Ada hal yang saya ingin ini kan ya, karena contohnya yang pencabutan izin itu hati-hati betul loh. Pencabutan izin korporasi? Yes, karena apa? Yang kemarin karena disaster di Sumatera itu, ada yang perusahaan yang dicabut izinnya, padahal nggak ada urusannya dengan bencana itu, dicabut juga. Ini yang terkait dengan tanah longsor, banjir? Yes. Oleh karena itu, saya ingin membawa ke sini, hati-hati juga. Karena soal lingkungan itu, ya, begitu jadi tersangka, itu korporasi, itu tinggi sekali loh. Apanya tinggi? Tuntutannya itu sangat tidak masuk akal. Hakim pun takut untuk membuatnya masuk akal. Ya. Karena triliun nilainya. Masa mau dibuat cuma 15 M misalnya dari triliun, hakim pun jadi kerepotan. Ya, akhirnya ya sudahlah, bangkrut lah hasilnya. Dan itu terjadi di beberapa tempat yang saya tahu. Perusahaan, salah satu perusahaan India lah saya sebut aja. Jadi maksudnya gimana, Prof? Penegakan hukum memang harus tegas. Harus, tapi yang benar. Harus benar. Betul. Ya? Jangan yang tidak salah malah disalah-salahkan. Gitu. Nah, indikasi ke situ memangnya ada? Ada. Saya bisa tunjukkan itu. Ya, ada. Jadi ini bisa jadi satu layer lagi ya. Ini bisa jadi ada motif untuk membangkrutkan perusahaan. Ya, karena dendanya gede dan nggak bisa bayar, bangkrut. Dibeli dengan itu, kemungkinan itu ada dan sinyalemen itu ada. Karena perusahaan itu menghadapi risiko yang demikian besar, dia akan menghindari pembakaran. Mungkin yang nakal ada, tetapi yang saya soroti adalah petani ini, rakyat nih. Jadi dari Undang-Undang 32 tadi, pasal 69, ya, itu tuh ada loop tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Pasal 69-nya salah satunya itu dilarang membakar kan, setiap orang dilarang membakar. Terus di ayat 2-nya ini ada loophole nih, itu soal kearifan lokal.
Betul. Nah, terus kemudian ada provinsi, dua paling tidak, dua provinsi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, mengizinkan, memberikan keleluasaan untuk masyarakat membuka di Kalimantan Barat itu 2 hektar, di Kalimantan Tengah itu 1 hektar sampai 1 hektar. Dalam bentuk peraturan daerah ya, perda ya? Perda. Oke. Hanya jangan di tanah gambut ya. Nah, perda itu ada. Terus kemudian sekarang ada instruksi Mendagri. Ya. Kan instruksi Mendagri nggak bisa membatalkan perda. Nah, sekarang kalau rakyat membakar sesuai dengan perda, oke? Dia kena hukum nggak? Menurut Mendagri ya harus dihukum, ini sudah dilarang. Dalam undang-undang. Ya kan? Baru aja instruksi Mendagri itu. Tapi perda mengatakan ini boleh. Oke, jadi ada persoalan kepastian hukum di sini. Iya. Ada DPR di sini, saya langsung tanya ya kepada Pak Arief. Pak Arief, jadi sekarang sedang terjadi perdebatan soal peraturan daerah atau perda. Kita ambil contoh yang ada di Kalimantan Barat ya. Di Kalbar itu nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Yang intinya adalah mengatur praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar tapi maksimal 2 hektar dan tidak boleh di lahan gambut. Tetapi persoalannya, apakah itu memang letak persoalan karhutlah setidaknya yang terjadi di Kalbar? Sebenarnya sih, kalau menurut saya ini harus kembali kepada kesadaran masyarakat. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi sebenarnya. Jadi kalau sebagus apapun aturan, Mbak, kalau ini kan kembali kepada orangnya. Aturan kita buat baik, Mendagri sudah membuat, perda sudah ada, tapi kalau memang tidak ada edukasi terhadap masyarakat, ini kan juga akan menjadi masalah. Karena misalkan masyarakat menggampangkan saja dengan membakar, padahal kan tidak juga harus seperti itu. Nah, ini edukasi ini yang menurut saya juga, terus terang aja, saya juga berterima kasih dengan yang dilakukan oleh masyarakat peduli api misalkan. Dia membantu saat kebakarannya, tapi juga mereka mengedukasi masyarakat. Nah, ini yang menurut saya perlu diedukasi adalah masyarakatnya, bahwa jangan sampai dengan membakar lahan ini akhirnya kan dampaknya kemana-mana. Kalau kita mau melihat kebakaran, ini kan titiknya sebenarnya kan ada satelit, Pak. Mohon maaf nih, real time. Betul. Real time. Betul. Itu dimiliki oleh kehutanan. Artinya kalau sudah ada itu kan bisa dicek. Titik api itu kan bisa kelihatan langsung. Itu bisa dicek. Ini punya siapa? Pas masyarakat. artinya tidak sulit untuk mencari pelakunya ya? Tidak sulit. Makanya tadi saya bilang, rata-rata itu ada di lahan yang dimiliki oleh perusahaan. Ada PTA, PTB, ini udah yang disampaikan oleh siapa, Bung Ariko juga. Ya, itu kan udah ketahuan PT-nya ini. Nah, cuma memang harus hati-hati juga yang disampaikan oleh Prof tadi. Ada misalkan motif untuk membangkrutkan perusahaan, untuk men-take over. Tapi kan intinya, kenapa misalkan kemarin dikerahkan oleh Bapak Presiden? Presiden turun, Kapolda turun, Kapolri turun, Panglima TNI turun. Nah, tugas kepolisian itu harus mengecek secara forensik, dilihat secara di lapangan. Siapa sebetulnya ini akibat pelakunya? Manusia atau apa? Nah, ini yang... Jadi maksud Mas Pak Arief gimana? Kita tidak usah terlalu berdebat soal aturan atau bagaimana? Langsung ditangkap Kalau saja aturan pelakunya? harus, Mbak. Oke. Aturan tuh harus. Oke. Dan aturan yang mana tapi? Ini kan ada perda, kemudian ada undang-undang. Ya, undang-undang itu ditegakkan. Yang ada kan undang-undang nih, semua kan mengacu pada undang-undang lah semua. Kan payungnya di situ. Nah, sekarang ini kan problemnya banyak sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya ya, ini dendanya juga, ya mohon maaf, kecil, Prof. Gitu. Dendanya? Iya, di sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk korporasi itu nggak masuk akal, Pak, tingginya, Pak. Karena gini, Prof, memang itu kembali untuk supaya efek jerahnya ada. Oke. Karena sudah terbukti bahwa yang terjadi itu kembalinya ada di titik-titik. Kalau itu bukan jerah, Pak, bukan jerah, mati dia. Betul ini. Makanya gini, Prof, dengan dia melakukan didenda sebesar-besarnya oleh pemerintah, dia harus memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Karena menurut saya setuju Pak Arief. Jadi kalau itu didenda, kalau memang dia pelakunya didenda, fine, mau dihukum fine. Tetapi masalahnya api itu dari luar masuk ke kebun dia ini kena triliunan. Merembet gitu ya. Makanya gini, bukan dia pelaku utamanya. Kalau itu kan kalau terjadi
Prof bilang kan misalkan kelihatan di sebelahnya merembet ke tempat. Betul. Oke, berarti ini memang kita harus belajar case by case Makanya ya, gini, tidak boleh disamaratakan kan? Ada real time bisa ditahu. Loh, di hari betul, apa Pak. itu di mana posisinya di mana Setuju. kelihatan. Ini yang Makanya saya, yang kalau saya bicara yang unsur kesengajaan. Oke, saya Itu setuju harus didenda Tapi kalau yang sebesar-besarnya sekarang yang dan kena dipidana. rembetan ini gimana, Pak? Karena di undang-undangnya bunyinya adalah strict liability. Begitu strict liability, nggak peduli lu salah atau benar, tempat lu kebakaran, lu denda. Dan itu terjadi di banyak tempat, dan menurut saya ini nggak fair. Masukannya bagaimana Prof? Langsung saja masukannya. Maksud saya, buktikan dulu dong apakah dia membakar. Bayangkan dia kebun sawit yang produktif, terbakar, didenda. Loh, saya korban malah didenda. Baik, oke. Jadi masih ada celah di situ. Pak Arief, ada solusinya tidak kalau ada yang seperti itu? Ya, kan asal muasal titik itu kan Nah, itu pasti. betul. Asal muasalnya Asal dari muasal mana? titiknya dari mana? Harusnya mengacu pada itu ya? Harusnya mengacu pada itu. Kalau bicara sekarang, udah ada teknologi, Mbak. Ada real Ya, time. setuju saya. Kapan kebakarannya, titiknya mulai, itu ketahuan. Karena Yes. itu day to day. Nah, Pak, Itu. Pak Arief, saya mau kasih ini. Kami pernah melakukan riset 2-3 tahun yang lalu ya, dengan ahli citra satelit. Hotspot, distribusi hotspot, itu sebagian besar di area yang belum ada izinnya. Sebutlah yang kawasan hutan yang belum berizin. Ya. Itu yang banyak menimbulkan hotspot. Jadi kalau sudah ada pemiliknya, sudah ada yang pengelolanya, malah nggak banyak hotspotnya. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.